Juara sepak bola benua Eropa telah resmi menjadi milik timnas Italia. Italia menjadi juara Euro 2020 setelah mengalahkan Inggris di babak final lewat babak adu penalti. Juaranya Italia di Euro 2020 membangkitkan sepak bola di Italia dan menambah trofi juara Euro keduanya setelah terakhir juara Euro pada tahun 1968. Timnas Italia berhasil melewati masa-masa sulitnya hingga pada akhirnya Italia menjadi juara. Di Euro tahun ini, skuad Italia biasa-biasa saja. Tidak ada nama pemain superstar seperti Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, ataupun Lionel Messi. Italia hanya berisikan materi pemain lokal yang bermain di Serie A Italia. Hal itu nyaris serupa ketika Italia berhasil menjuarai Piala Dunia pada tahun 2006. Dengan modal skuad biasa-biasa saja dan tidak diunggulkan, secara mengejutkan Italia berhasil meraih juara Piala Dunia setelah mengalahkan Prancis di partai final. Pada Euro 2020, Italia juga nyaris tidak diunggulkan. Bahkan ada nama-nama debutan dan nama yang masih asing di telinga yang ada di skuad Italia. Namun siapa sangka, Jorginho dan kawan-kawan ternyata bisa menjadi juara. Italia dengan skuad biasa-biasa sajanya berhasil juara karena mempunyai DNA juara. Hal itu yang belum dimiliki oleh lawannya di final Euro 2020, timnas Inggris. Duel final Euro 2020 Italia versus Inggris berlangsung sangat ketat dan menarik. Sejak menit awal hingga akhir, baik Italia ataupun Inggris sama-sama tampil apik dan mengesankan. Italia tertinggal lebih dulu pada menit kedua dari gol Luke Shaw. Akan tetapi Italia mampu menyamakan kedudukan lewat gol Leonardo Bonucci pada menit ke-67. Suksesnya Gianluigi Donnarumma menepis penalti Bukayo Saka memastikan Italia menjadi juara Euro 2020 dengan skor 3-2. Italia pun meraih gelar Euro kedua dalam sejarah mereka. Kesuksesan timnas Italia menjadi juara Euro tentunya tidak bisa lepas dari kejeniusan pelatih mereka, Roberto Mancini. Mancini merupakan sosok yang benar-benar membangun Gli Azzurri dari titik terendah hingga kini menjadi tim juara. 3 tahun lalu, Italia bisa dibilang sedang berada pada titik terendahnya. Pasalnya, negara dengan kultur sepak bola kuat seperti mereka justru gagal menembus putaran final Piala Dunia 2018. Kala itu Italia ditangani pelatih Gian Piero Ventura. Laju Italia sudah mengkhawatirkan sejak masih di babak kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Eropa. Gagal menjadi juara grup membuat Italia harus menjalani pertandingan playoff melawan Swedia. Hasilnya Italia kalah dengan skor agregat 0-1. Gagal lolos ke Piala Dunia 2018 tentunya mencoreng wajah persepak bolaan Italia. Apalagi mereka berstatus sebagai juara dunia 4 kali. Karena itu revolusi pun dilakukan. FIGC menunjuk Roberto Mancini sebagai pelatih anyar guna menggantikan Ventura. Mancini merupakan sosok yang menancapkan DNA juara ke dalam tubuh Manchester City. Saat Mancini direkrut sebagai pelatih pada tahun 2009, saat itu Manchester City hanyalah klub kaya baru yang belum bisa membuktikan apa-apa. Mancini merupakan pelatih pertama yang membuat City kembali menjuarai Liga Inggris setelah 44 tahun. Sejak era itu, City mulai meramaikan persaingan merebutkan gelar juara Liga Premier. DNA juara inilah yang kemudian dibawa Mancini ke timnas Italia. Dalam waktu yang singkat, Mancini mampu menyulap tim yang gagal ke putaran final Piala Dunia 2018, sukses meraih juara Piala Eropa 2020. Hebatnya, Mancini sukses membawa Gli Azzurri tak terkalahkan dalam 34 pertandingan terakhir. Ia melewati pencapaian Vittorio Pozzo yang membuat timnas Italia tak terkalahkan selama 30 pertandingan beruntun pada medio tahun 1935 hingga 1939. Italia terakhir kalah pada November 2018 lalu. Saat itu Italia kalah dari Portugal dengan skor 1-0 lewat gol Andre Silva. Setelah itu laju Gli Azzurri tidak terbendung. Bahkan saat melawan tim-tim terbaik seperti Belgia, Spanyol, dan kini Inggris. Ini bukan pertandingan yang mudah. Di awal laga kami sangat sulit untuk berkembang. Kemudian kami berhasil mendominasi pertandingan sampai akhir laga. Dalam adu penalti, Anda harus memiliki sedikit keberuntungan dan saya bersyukur malam ini keberuntungan itu berpihak kepada kami. Tim ini berkembang pesat. Saya pikir kami masih bisa berkembang. Kami bahagia untuk Italia. Saya tidak punya kata-kata lagi, kata Mancini sesaat setelah jadi juara di Stadion Wembley. Roberto Mancini punya kontrak jangka panjang dengan Italia. Dia masih akan melatih Italia hingga 2026. Mancini punya kesempatan untuk mempertahankan gelar juara Euro yang diraihnya saat ini untuk 4 tahun ke depan. Namun target
target jangka pendek Italia adalah Piala Dunia 2022 di Qatar. Italia punya peluang besar karena sebagian besar pemain mereka di Euro 2020 masih bisa tampil di Piala Dunia tahun depan. Namun tugas itu tidak akan mudah. Berdasarkan catatan sejarah, sejauh ini hanya ada dua negara yang mampu mengawinkan juara Euro dan juara Piala Dunia. Dua negara itu adalah Jerman Barat dan Spanyol. Jadi, mampukah Italia mengikuti jejak kedua negara itu?